Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Wisma Yulesa dengan NIM 17011069. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal isu-isu kontemporer psikologi sosial saya dengan judul Hubungan Kecenderungan Homofobia dengan Interaksi Sosial Tatap Muka pada Remaja di Sumatera Barat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Julian Fikri SPC MPC, yang mana berkat beliau saya telah berhasil menyelesaikan proposal ini dari awal sampai akhir. Nah, tujuan saya untuk mengambil judul ini adalah karena dilandaskan oleh latar belakang yang sangat menarik. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah manusia kan merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan antar sesama. Hubungan tersebut membentuk suatu komunikasi yang disebut interaksi sosial. Nah, interaksi sosial sendiri semakin hari semakin terkikis disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena tren perkembangan teknologi dan berkomunikasi. Nah, salah satunya adalah kecanggihan smartphone yang membuat seseorang menjadi ketergantungan untuk menjalani kehidupan sehari-hari sehingga menggunakannya secara berlebihan. Nah, tren tersebut didukung oleh beberapa penelitian, salah satunya menurut artikel di harian Inggris The Telegraph pada tanggal 21 Oktober 2015 yang menunjukkan penjualan smartphone global diperkirakan tumbuh sebesar 18%, di mana pertumbuhan tersebut akan didorong oleh pasar perkembangan yang dipimpin oleh negara India, Cina, dan salah satunya negara kita yaitu negara Indonesia. Selain itu, tren tersebut juga ditunjukkan dari data statistik telekomunikasi Indonesia pada tahun 2018, yang mana terdapat bahwa peningkatan persentase penduduk yang mengakses internet sebesar 17,14% pada tahun 2014, menjadi 39,90% pada tahun 2018. Dan untuk di Sumatera Barat sendiri, tercatat pada peringkat ke-8 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan presentasi 70,61%. Dan selain itu, dilansir juga dari tempo.co bahwa survei yang dilakukan di 27 negara, termasuk salah satunya negara Indonesia pada tanggal 14 Mei 2019, untuk penggunaan smartphone di Indonesia dengan kisaran rentang usia 18-34 tahun meningkat dari 39% menjadi 66% dengan rentan waktu 3 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, dari tren tersebut muncullah yang namanya istilah nomofobia, yaitu kecemasan seseorang akan jauh dari smartphone yang mereka gunakan. Nah, oleh sebab itu, makanya peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hubungan kecenderungan nomofobia dengan interaksi sosial tatap muka pada remaja di Sumatera Barat. Berikutnya, dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana hubungan kecenderungan nomofobia dengan interaksi sosial pada remaja di Sumatera Barat, dan juga dari penelitian ini juga peneliti ingin bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih hubungan kecenderungan nomofobia dengan interaksi sosial pada remaja di Sumatera Barat. Dan penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian, diantaranya ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya sendiri adalah untuk mampu memberitahu bagaimana sih hubungan kecenderungan nomofobia dengan interaksi sosial pada remaja di Sumatera Barat, dan berikutnya sebagai bahan informasi juga untuk penelitian selanjutnya mengenai kecenderungan nomofobia dengan interaksi sosial pada remaja di Sumatera Barat. Nah, untuk manfaat praktisnya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat bagi peneliti, universitas, dan juga masyarakat. Untuk peneliti sendiri adalah mengetahui hubungan interaksi sosial tatap muka dengan nomofobia. Dan juga selain itu untuk memenuhi mata kuliah isu-isu kontemporer dalam psikologi sosial di jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Dan bagi universitas, diharapkan penelitian ini bisa sebagai bahan rujukan untuk mahasiswa Universitas Negeri Padang, khususnya jurusan psikologi dalam meningkatkan interaksi sosial tatap muka di era meningkatnya penggunaan smartphone pada saat sekarang ini. Dan bagi masyarakat diharapkan untuk dapat memperluas cara pandang masyarakat mengenai nomofobia,
sehingga memperbaiki interaksi sosial tatap muka bagi sesama anggota masyarakat. Berikutnya, masuk pada bab 2 yaitu landasan teori interaksi sosial dan juga nomofobia. Masuk pada definisi interaksi sosial. Menurut Sukanto pada tahun 2012, interaksi sosial itu merupakan bagaimana seseorang atau orang dengan perorangan, kelompok dengan kelompok menjalin sebuah interaksi sosial. Dan menurut Sukanto juga pada tahun 1982, interaksi sosial adalah hubungan di mana individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu yang lainnya, atau bahkan sebaliknya. Nah, untuk aspek interaksi sosial sendiri terbagi menjadi dua, yaitu aspek kontak sosial dan juga aspek komunikasi. Untuk aspek kontak sosial sendiri adalah interaksi sosial yang terjalin terjadinya interaksi sosial di antara dua orang atau lebih yang bersifat interaksi primer dan juga interaksi sekunder. Dan untuk komunikasi sendiri adalah sebuah tindakan penafsiran pada tingkat yang mewujudkan pembicaraan, gerak fisik, ataupun sikap yang akhirnya menimbulkan respon dari lawan interaksinya. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu ada 4 faktor. Yang pertama ada imitasi, kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, dan yang terakhir ada faktor simpati. Berikutnya masuk pada penjelasan definisi kecenderungan nomofobia. Nah, nomofobia sendiri adalah yang biasa kita kenal sebagai no mobile phone, yang merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi psikologis ketika seseorang takut terlepas dari smartphone yang mereka gunakan, ataupun merasakan kecemasan-kecemasan apabila kehilangan jaringan internet ataupun kehilangan ponsel yang mereka gunakan. Berikutnya, ciri-ciri nomofobia. Ya, ciri-ciri nomofobia sendiri ada 6. Yang pertama adalah seseorang yang mengalami kecenderungan nomofobia biasanya akan menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan smartphone yang mereka gunakan. Yang kedua, merasakan perasaan yang cemas atau kegelisahan ketika kehilangan smartphone, kehilangan jaringan internet, ataupun kehabisan baterai smartphone mereka. Dan biasanya orang-orang dengan kecenderungan nomofobia ini akan selalu membawa power bank. Dan yang ketiga, seringkali melihat smartphone untuk memastikan apakah ada pesan atau panggilan masuk. Biasanya orang-orang dengan kecenderungan nomofobia akan menunjukkan ciri-ciri seperti hal tersebut. Yang keempat, smartphone 24 jam aktif dan membawa smartphone berada di dekatnya, misalnya ketika tidur ataupun bahkan ketika ingin ke toilet. Yang kelima, pada saat interaksi sosial tatap muka, individu dengan nomofobia biasanya akan mengalami kecemasan dan juga stres. Dan biasanya individu dengan kecenderungan nomofobia akan lebih nyaman berinteraksi menggunakan smartphone mereka daripada berinteraksi secara langsung atau tatap muka. Dan yang terakhir, seseorang dengan kecenderungan nomofobia akan rela mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membeli smartphone, pulsa, dan juga kuota internet. Dan bahkan biasanya orang-orang dengan kecenderungan nomofobia akan rela membuat hutang untuk membeli hal tersebut. Berikutnya, dimensi dari nomofobia sendiri ada 4 dimensi, yaitu yang pertama ada not being able to communication, yang mana hal ini adalah perasaan tidak nyaman atau adanya perasaan cemas apabila tidak dapat berkomunikasi menggunakan smartphone yang mereka gunakan ataupun handphone yang mereka gunakan. Yang kedua ada losing connection, yaitu perasaan tidak nyaman apabila kehilangan jaringan internet. Dan yang ketiga ada not being able to access information, yang mana ini dimaksudkan adalah perasaan tidak nyaman akan tidak dapatnya mengakses informasi dari smartphone yang mereka gunakan. Dan yang terakhir ada giving up konvensi, yaitu perasaan menyerah akan kenyamanan yang ada di smartphone ataupun perasaan tidak nyaman akan fitur-fitur yang ada pada smartphone yang mereka gunakan. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu ada usia muda. Yang berikutnya ada pandangan negatif pada diri sendiri, harga diri yang rendah, efikasi diri yang rendah atau
keinginan berprestasi yang rendah, berikutnya gairah yang tidak teratur, impulsif, urgensi, pencarian sensasi, jenis kelamin, ekstraversi, dan juga neurotisme. Berikutnya, dinamika hubungan kecenderungan nomofobia dengan interaksi sosial tatap muka pada remaja di Sumatera Barat. Nah, penggunaan smartphone yang berlebihan kan biasanya dapat memberikan efek yang negatif, baik dari sisi psikologis maupun fisik. Salah satunya adalah nomofobia. Nah, hal tersebut erat kaitannya dengan bagaimana sih caranya seseorang berinteraksi secara sosial di kehidupan nyata, dan hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian. Salah satunya adalah penelitian eksperimen lapangan yang dilakukan oleh Dwi Yar dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menemukan bahwa penggunaan smartphone yang dapat merusak kenikmatan pada saat seseorang berinteraksi sosial secara tatap muka. Dan selain itu, Rotondi dan juga teman-teman pada tahun 2017 juga menemukan hubungan kualitas interaksi dengan penggunaan smartphone. Dan hasilnya menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan berkumpul bersama dengan teman-teman kurang berharga bagi individu yang menggunakan smartphone mereka. Dan dari beberapa penelitian tersebut dapat ditemukan atau disimpulkan bahwa penggunaan smartphone dapat berpengaruh terhadap bagaimana sih seseorang berinteraksi secara sosial. Berikutnya, untuk kerangka konseptual, pada kecenderungan nomofobia, akan semakin tinggi kecenderungan nomofobia seseorang, maka interaksi sosial yang ditimbulkan akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, apabila kecenderungan nomofobia seseorang semakin rendah, maka interaksi sosial yang ditunjukkan akan semakin tinggi. Berikutnya, hipotesis. Nah, hipotesis dari penelitian ini adalah HA, adanya hubungan yang signifikan pada kecenderungan nomofobia dengan interaksi sosial tatap muka pada remaja di Sumatera Barat, dan HO-nya adalah tidak adanya hubungan yang signifikan pada kecenderungan nomofobia dengan interaksi sosial pada remaja di Sumatera Barat. Nah, masuk pada metodologi penelitian, yaitu ada desain penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kuantitatif korelasional, yang mana merupakan suatu tipe penelitian yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Dalam penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui bagaimana sih hubungan kecenderungan nomofobia dengan interaksi sosial tatap muka pada remaja di Sumatera Barat. Nah, berikutnya masuk pada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian pada saat ini adalah adanya dua variabel, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, pada penelitian ini variabel bebasnya adalah kecenderungan nomofobia, sedangkan variabel terikatnya adalah interaksi sosial tatap muka. Berikutnya masuk pada definisi operasional. Nah, untuk definisi operasional interaksi sosial sendiri adalah interaksi sosial adalah suatu komunikasi timbal balik yang terjadi antara satu orang atau lebih yang dapat mempengaruhi atau merubah perilaku seseorang. Sedangkan untuk kecenderungan nomofobia sendiri adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasakan perasaan yang cemas ketika tidak berada dekat dengan smartphone, ataupun perasaan tidak nyaman ketika kehilangan koneksi internet dan tidak dapat mengakses informasi dari smartphone yang mereka gunakan. Secara lebih singkatnya, nomofobia adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat berada jauh dari smartphone yang mereka gunakan. Berikutnya, populasi dan sampel dalam penelitian. Untuk populasi dan pada penelitian ini adalah yang terdiri dari remaja di Sumatera Barat, sedangkan untuk sampelnya sendiri adalah seluruh remaja yang berada di Sumatera Barat. Berikutnya masuk pada instrumen dan teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu skala Likert, yang mana pada skala interaksi sosial, peneliti berusaha untuk menyusun sendiri alat ukur dari teori yang dikemukakan oleh Sukanto, yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kontak sosial dan juga komunikasi. Pada skala ini juga digunakan skala Likert 4 pilihan jawaban, dan untuk skala nomofobia sendiri, peneliti menggunakan skala nomofobia atau NMP question.
Pada skala ini, peneliti menggunakan dari teorinya Yildirim pada tahun 2014 dengan menggunakan skala Likert 7 poin yang mana terdiri dari 4 aspek, yaitu not being able to communication, yang kedua losing connected, dan yang ketiga not being able to access information, dan yang terakhir giving up konvensi. Berikutnya, validitas dan reliabilitas penelitian. Untuk validitas sendiri, item dapat dikatakan valid apabila nilai p-value kecil dari 0,05 dan nilai koefisien korelasinya besar dari 0,3. Dan untuk hasil uji coba menggunakan rumus produk moment dengan taraf signifikansi 5%, item dikatakan valid apabila nilai R hitung besar dari nilai R tabel. Nah, pada skala interaksi sosial, R tabelnya adalah sebesar 0,176 dengan nilai N 125. Maka hasil uji skala interaksi sosial terdapat 8 item yang gugur, yaitu pada item 5, 19, 23, 27, 37, 42, 48, dan 52. Hal itu karena memiliki nilai R hitung kecil dari 0,176. Sedangkan pada skala nomofobia sendiri menggunakan R tabel sebesar 0,312 dengan nilai N sebesar 40. Dan semua item didapatkan valid karena seluruh item memiliki R hitung sebesar nilai R hitung besar dari 0,312. Dan untuk reliabilitas sendiri, apabila jika nilai alfa konbak berada pada taraf besar dari 0,5 atau mendekati 1. Dan pengukuran tersebut dapat dikatakan reliable. Nah, untuk skala interaksi sosial sendiri, nilai koefisien reliabelnya atau konbak alfanya sebesar 0,969 dan hal tersebut dikatakan reliable karena memenuhi uji asumsi, yaitu besar dari 0,5 atau mendekati 1. Sedangkan pada skala nomofobia sendiri didapatkan nilai konbak alfa atau koefisien reliabilitasnya sebesar 0,943. Berikutnya, teknik analisis data. Nah, pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah uji korelasi, yaitu uji korelasi produk moment person, untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu untuk menggambarkan hubungan antara variabel nomofobia dengan interaksi sosial. Dan juga pada teknik analisis ini menggunakan bantuan program SPSS, yaitu versi 16.0 for Windows. Nah, baiklah, sekian presentasi proposal saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.